jelaskan sedikit terkait itu. Silakan Bapak. Terkait dengan apa? Renovasi ruangan-ruangan yang ada ini namanya penataan ruangan pelayanan. Jadi selama ini kan kita pelayanan itu masih pelayanan dalam bentuk ada perbedaan antara bidang pendaftaran, bidang piak, dan bidang pencatatan sipil. Yang seharusnya sesuai dengan sistem yang terbaru, yaitu sistem SIAK terpusat. Sebelumnya itu SIAK nasional, kemudian SIAK distribusi, dan terakhir ini adalah SIAK terpusat. Jadi SIAK yang sistem administrasi kependudukan yang terpusat di satu titik, yaitu di Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini khusus Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Itu sebabnya pelayanan kita harus menggunakan dan menyesuaikan dengan sistem yang berlaku. Nah, dengan itu kita mulai benahi sistem pelayanan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita masuk dalam salah satu OPD yang menjadi pelayanan publik, selain pendidikan, kesehatan itu ada dua. Kesehatan, dinas kesehatan sendiri, yang kedua rumah sakit dan puskesmas. Dinas kesehatan membawahi puskesmas. Kemudian pendidikan. Nah, terus dari OPD lain itu Dukcapil dan HTSP. Nah, kami ini masuk dalam pelayanan publik. Nah, karena pelayanan publik, maka kita harus mengikuti standar yang ditentukan oleh aturan. Ya, kalau khusus untuk Dukcapil harus ada ruangan-ruangan yang tersedia. Pertama, untuk anak-anak harus ada ruangan bermain. Yang kedua, untuk ibu-ibu atau mama-mama yang menyusui harus ada ruangan menyusui. Kemudian harus ada ruangan konsultasi. Kemudian harus ada ruangan ofisial, yaitu mulai bagaimana sistem pelayanan dari depan sampai ke belakang. Kemudian harus ada kantin. Kemudian harus ada ruangan khusus untuk pelayanan disabilitasi. Kemudian harus ada ruangan untuk penyimpanan data yang disebut dengan gudang arsip, bukan gudang tapi tempat arsip khusus. Kemudian harus ada musola. Jadi kita harus memenuhi standar yang ditentukan oleh aturan untuk memenuhi standar pelayanan publik. Harus ada kamar mandi atau ruangan pelayanan umum, itu fasilitas umum yang harus tersedia. Nah, karena kita saat ini terbatas dengan anggaran, maka yang kita benahi adalah ofisialnya, yaitu bagian depannya. Bagaimana nanti masyarakat datang, kita terima, kemudian datanya diperiksa, dicek, kemudian dia akan masuk dalam pelayanan di belakang. Jadi semua operator, satu operator dia akan melayani semua dokumen. Jadi kemarin-kemarin satu operator capil dia hanya melayani bidang pencatatan sipil, akte kelahiran, perkawinan, kematian. Kemudian nanti di pendaftaran penduduk dia menginput data, kemudian di bidang piak dia menyiapkan untuk pelayanan penerbitan dokumen-dokumen. Nah, kita saat ini kita sudah tidak nanti seperti begitu, karena kita harus melayani satu operator, bisa pelayanan semua sampai perbaikan data. Nah, kalau kita tidak memenuhi standar itu, maka secara keseluruhan Kabupaten Teluk Bintuni dalam pelayanan pemerintahan untuk memenuhi standar pelayanan publik, kita tidak akan dapat nilai positif. Jadi nilai yang positif itu atau nilai terbaik itu di atas 80-an. Nah, saat ini Teluk Bintuni masih blis merah, khusus Dukcapil, karena kita belum memenuhi standar yang ditentukan. Nah, makanya saya minta Pak Bupati mendukung kami dengan dana, ya selain dana untuk operasional dengan hak-hak pegawai, kemudian kita ditambah lagi untuk pelayanan ke masyarakat. Nah, terus saya minta tambah lagi untuk pembenahan tata ruang pelayanan. Jadi ini bertahap. Ini mungkin tahap pertama untuk saat ini. Semoga di tahun ini atau tahun depan kita mungkin benahi untuk kantin, karena ini yang penting. Kemudian parkiran, kemudian kamar mandi. Jadi atau kamar
WC, harus ada WC umum dengan WC pegawai. Ini kita harus memenuhi. Kemudian ruangan bermain anak. Nah, karena kita punya tata kantor ini memang sudah dibangun dengan satu tipe. Nah, itu sebabnya kalau ke depan berarti kita benahi di luar. Contoh kamar mandi sudah harus di luar, kantin di luar, kemudian arah ke belakang nanti kantin, kemudian tempat penyimpanan arsip yang diterbitkan oleh kependudukan itu. Jadi akte kita cetaknya lebih. Saat ini kita tidak bisa cetak lebih karena ruangan-ruangan penyimpanan sudah full. Nah, itu sebabnya kita cetak dan kasih kepada mereka, nanti baru kami cetak ulang untuk menyimpan. Sehingga nanti kemudian di waktu-waktu yang akan datang orang bisa datang lihat, oh orang ini punya dokumen ada begini. Kenapa sampai arsip kependudukan itu tidak bisa masuk ke arsip daerah? Karena menyangkut dengan biodata orang, perlindungan kepada biodata per orang pribadi. Nah, itu sebabnya kita tidak bisa masuk ke sana untuk menyimpan di bagian kearsipan secara ini. Ada hal-hal yang nanti kami simpan di sana seperti data kependudukan dalam bentuk angka, nah itu boleh disimpan di sana. Tapi terkait dengan biodata pribadi itu harus disimpan dalam lingkup Dukcapil sendiri.